Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gisa Dianandra dengan NIM 301018000070 dari Prodi Kedokteran Umum Angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan bahasa baku. Bahasa merupakan salah satu ciri yang paling khas dan manusiawi untuk membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa diartikan sebagai sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa merupakan salah satu faktor pendukung kemajuan suatu bangsa karena bahasa merupakan sarana untuk membuka wawasan bangsa terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang berkembang, di mana pemakaian bahasa yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang dipergunakan sesuai dengan situasi pemakaian dan memenuhi kaidah-kaidah kebahasaannya. Pada kaidah bahasa Indonesia terdapat dua ragam bahasa, yaitu bahasa baku dan bahasa tidak baku. Bahasa Indonesia baku adalah ragam bahasa yang mengikuti kaidah bahasa yang benar, seperti menggunakan lafal yang bebas dari ciri-ciri lafal dialek setempat atau ciri-ciri lafal bahasa daerah. Selain itu, juga bahasa baku menggunakan ejaan menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau disebut juga dengan EYD. Juga menggunakan istilah menurut Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Indonesia. Selain itu, juga menggunakan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menggunakan tata bahasa menurut Buku Tata Bahasa Baku Indonesia. Bahasa baku adalah bahasa standar atau bahasa pokok yang kebenaran dan ketetapannya telah ditentukan oleh suatu negara. Baku berarti bahasa tersebut tidak dapat berubah setiap saat. Berdasarkan teori, bahasa baku merupakan bahasa pokok yang menjadi bahasa standar dan acuan yang digunakan sehari-hari dalam masyarakat. Bahasa baku mencakup pemakaian sehari-hari pada bahasa percakapan lisan maupun bahasa tulisan. Tetapi, pada penggunaannya, bahasa baku lebih sering digunakan pada sistem pendidikan negara, pada urusan resmi pekerjaan, dan juga pada semua konteks resmi. Namun, bahasa baku sendiri tidak selalu sama dengan bahasa yang baik dan benar. Bahasa baku berkaitan dengan penggunaan bahasa sesuai kaidah, sedangkan bahasa yang baik dan benar adalah penggunaan bahasa yang sesuai dengan konteks pemakaian bahasa, seperti tempat, suasana, waktu, siapa, dan kepada siapa kita berkomunikasi. Bahasa yang baik adalah penggunaan bahasa Indonesia yang lebih mengutamakan fungsi komunikatifnya. Untuk bahasa baku sendiri itu mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai pemersatu, setelah itu juga sebagai penanda pembeda atau kepribadian, sebagai penambah wibawa, dan juga sebagai kerangka acuan. Untuk yang pertama, sebagai fungsi pemersatu, bahasa baku itu mempersatukan atau menghubungkan penutur berbagai dialek, sehingga mereka menjadi satu masyarakat bahasa baku. Penggunaan bahasa baku menjadi pembeda atau kepribadian jika diterapkan secara benar dapat memperkuat kepribadian dan rasa nasionalisme masyarakat Indonesia. Dalam fungsi pembawa wibawa, mereka yang mahir berbahasa baku dengan baik dan benar memperoleh wibawa di mata orang lain. Sementara, sebagai kerangka acuan, bahasa baku berfungsi sebagai kerangka bagi pemakainya dengan norma atau kaidah yang dikodifikasi secara jelas. Untuk ragam bahasa yang kedua, itu ada bahasa tidak baku. Berbeda dengan kata baku yang sumbernya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata tidak baku itu lebih fleksibel. Kata tidak baku memang tidak digunakan sesuai kaidah atau pedoman bahasa Indonesia. Karena lebih fleksibel inilah kata baku digunakan pada percakapan sehari-hari dan sangat mudah kita jumpai. Kata tidak baku biasanya dilontarkan pada bahasa tutur atau bahasa lisan. Fungsi penggunaan dari bahasa tidak baku ini adalah untuk mengakrabkan diri dan menciptakan kenyamanan serta kelancaran saat berkomunikasi. Sehingga ragam bahasa tidak baku ini biasanya dipakai pada situasi santai dengan keluarga, teman, di tempat umum,
dan tulisan pribadi pada buku harian. Namun terkadang pada kondisi tertentu, yaitu pada situasi formal, penggunaan bahasa Indonesia baku menjadi prioritas yang utama. Kendala yang harus dihindari dalam pemakaian bahasa baku antara lain disebabkan oleh adanya gejala bahasa, yaitu penggunaan bahasa gaul atau bahasa tidak baku ini, yang tanpa kita sadari sering kita gunakan dalam komunikasi resmi. Hal ini mengakibatkan bahasa yang dipergunakan menjadi tidak baik. Seiring dengan perkembangan zaman, khususnya di Indonesia, semakin terlihat pengaruh yang diberikan oleh bahasa gaul. Penggunaan bahasa gaul oleh masyarakat luas menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa pada saat sekarang dan masa yang akan datang. Maka dari itu, agar bahasa Indonesia tidak tergeser oleh bahasa gaul, maka kita sebagai warga Indonesia yang baik hendaknya melakukan beberapa langkah. Yaitu yang pertama itu bisa dilakukan dengan meningkatkan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dan di perguruan tinggi. Selain itu, kita juga bisa menanamkan dan menumbuh kembangkan pemahaman dan kecintaan anak-anak Indonesia terhadap bahasa Indonesia. Dengan demikian, pemakaian bahasa Indonesia secara baik dan benar pada saat ini dan pada masa depan dapat meningkat. Selain itu, kita juga bisa menanamkan semangat persatuan dan kesatuan dalam diri generasi bangsa dan juga pada masyarakat luas untuk memperkukuh bangsa Indonesia dengan penggunaan bahasa Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat Indonesia, marilah bersama-sama membiasakan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, serta kita harus menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.